Baik, Bapak Ibu hadirin yang berkesempatan hadir via Zoom, mohon untuk memposisikan diri karena acara Sekolah Studi Islam sesi ketiga akan segera kami mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam, Bapak Dr. Andes Nenang Nuryanta, MPD, yang kami hormati Kepala Pusat Studi Tafsir Al-Quran dan Hadis, Bapak Fajar Fandi Atmaja, LC MSI, yang kami hormati pemateri pada siang hari ini, Bapak Dr. Andes Agustrianta, MH, PhD. Sebelumnya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Al-Fatihah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, selamat datang Bapak Ibu dosen sekaligus seluruh peserta Sekolah Studi Islam hari ketiga atau sesi ketiga pada siang hari ini dengan tema menguatkan akar tradisi keilmuan Islam untuk menghadapi perbedaan yang tentunya pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini kita telah bersamai oleh pemateri kita, yakni Bapak Dr. Andes Agustrianta, MA, MH, PhD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi terkait implementasi konsep ulul albab dalam pengembangan sains dan teknologi. Eh, Mungkin karena ini sudah hari ketiga, semoga dari teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang pada siang hari ini join, semoga masih tetap diberi semangat ya. Semoga nanti juga diskusinya berjalan dengan baik. Mungkin tidak berlama-lama lagi, saya beri waktu dan kesempatan kepada Bapak Agustrianta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, nah, ya, makasih Mbak Esna Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Eh, yang saya hormati di sini Bapak Direktur DPPAI dengan semua stafnya ya, serta eh, Mbak Esna Junita selaku moderator pada siang hari ini dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya para peserta untuk acara Sekolah Studi Islam ya, pada ini sudah tahap yang kedua kalau tidak salah ya. Jadi dan ini hari yang ketiga. Jadi alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat rahmat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan ulil albab dan pengembangan sains dan teknologi ya. Jadi tema yang tidak mudah karena apa ya, Bapak Ibu juga dari background yang bermacam-macam tapi kita mencoba belajar bersama lah, walaupun banyak di antara Bapak Ibu ini sudah mengajar untuk Islam Ulil Albab ya jadi sehingga nanti sudah banyak hal yang sebenarnya Bapak Ibu itu punya bekal ya atau punya wawasan terkait dengan Ulil Albab jadi ya maka dari itu kita berniat untuk sharing ya belajar bersama-sama terkait dengan ulil albab dan pengembangan sains dan teknologi. Jadi saya juga tidak mungkin tidak sampai pada wilayah yang teknis operasional ya. Jadi lebih ke masalah-masalah dasar dan filosofis gitu ya. Jadi ini sebagian dari Bapak Ibu itu ada yang saya kenal, ada juga dari Fakultas Hukum gitu ya yang sudah sering ketemu. Banyak juga yang saya belum ya mungkin sudah sering ketemu lah paling nggak di Sawalan di
ini kampus gitu ya, tapi di apa Kahar Muzakir ya. Nah, tapi secara dekat mungkin belum banyak berdiskusi ya, karena memang ini banyak dosen-dosen yang masih muda yang mungkin jaraknya dengan saya cukup jauh ya. Oke, kita apa masuk saja pada materi ini. Saya tolong di co-host, Mbak, hmm, Oke, untuk sampun share. Bapak. Nanti PowerPoint-nya kita share juga ke teman-teman. Belum bisa. Sudah dijadikan co-host Bapak? Oh, eh, oh iya, karena eh, masih ada yang lain yang share screen ya. Oh itu ya, mungkin background-nya atau apa ya kok? Di sini tulisannya, sudah bisa. Oke. Ya, jadi ya ulil albab dalam pengembangan saintek ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, ini ada dua ya. Ini yang satu eksakta, yang satu sosial ya. Dua-duanya ini memberikan dampak yang memberikan pengaruh yang besar dalam perjalanan peradaban keilmuan Islam. Yang satu adalah Ibnu Sina. Jadi yang Ibnu Sina itu walaupun keturunan dari Arab, tapi sebenarnya Ibnu Sina besar dan berkarir di Eropa. Jadi ini masuk di Andalusia ya. Jadi artinya kalau barangkali kalau dipakai jubah itu ya beliau seperti bule ini. Jadi Ibnu Sina ya, Avicenna. Eh, yang satunya ini Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sebenarnya kakak kelasnya dari Profesor Tamyiz. Karena beliau ini Ibnu Khaldun itu kuliah dan mengajar di Az-Zaitunah setahu saya ya. Jadi cuman kakak kelas selang berapa ratus tahun gitu ya. Eh, jadi tapi saya selalu bilang ke Prof Tamyiz bangga sebagai apa adik kelasnya Ibnu Khaldun ya. Orang yang kelak di kemudian hari dianggap atau didudukkan sebagai dari bapak sosiologi Islam ya. Jadi ya, itu sekedar ikon saja. Jadi durasinya kita semuanya mafhum ya. Ini adalah surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi eh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab ya, walaupun tidak sekedar akal gitu ya, karena albab itu bukan sekedar akal dalam arti ya alat untuk melogika ya, tapi itu merupakan amalgamasi atau percampuran ya antara untuk logika, perasaan, berbagai macam. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi itu sebenarnya penuh dengan eh, tanda-tanda ya. Eh, Tanda-tanda itu ayat ya. Jadi kalau dilanjutkan ya ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ilmu-ilmu Allah yang disebarkan di dunia ini yang kalau orang Islam punya optik yang cukup maka orang Islam akan memahami bahwa semuanya sebenarnya adalah sebuah pelajaran. Semuanya adalah tanda kekuasaan. Nah, jadi siapa ulil albab itu? Ini kita harus menderivasi karakternya dari ayat ini karena ini merupakan fondasinya ya. Jadi menderivasi dari sini. Dari sanalah kata ulil albab itu berasal gitu ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang-orang yang dalam semua kondisi ya. Jadi dikatakan di sini orang-orang yang sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Artinya, ulil albab ini definisinya adalah orang-orang yang bisa memberikan statement. Ya tentunya statement itu berasal dari keyakinan. Orang-orang yang sampai pada tingkatan atau makom gitu ya, yang memungkinkan
dia itu selalu berkata bahwa nggak ada loh sebenarnya entitas yang ada di bumi ini, di dunia ini yang sia-sia. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia karena semuanya itu mengandung rahasia, mengandung ilmu, mengandung kompleksitas yang pada tingkatannya orang akan eh, merasa powerless ya, tidak ada kekuatan lagi kalau menghadapi itu. Jadi orang melihat binatang, ahli binatang ya, zoologis ya, zoologis, seorang ahli binatang ketika mengamati binatang apapun juga akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa semuanya itu adanya amazing, menakjubkan. Semuanya menakjubkan. Kita yang sering tidak merasa takjub itu karena saking kita itu belum sampai pada tingkatan itu. Maka kalau kita lihat riwayat para ilmuwan besar itu mereka tidak henti-hentinya terperanjat dengan fenomena dunia ini. Seperti Einstein yang sampai mengatakan seperti itu bahwa em, tinggal ada dua alternatif. Kamu mau percaya dunia ini eh, teratur atau tidak teratur, ajaib atau tidak. Jadi karena intinya eh, orang itu kalau sampai pada tingkat ilmunya akan mengetahui banyak sekali rahasia-rahasia yang tersembunyi lah. Makanya sampai eh, apa filosof dari Belanda itu ya, Lord Kelvin itu sampai mengatakan, if you think strongly enough, you will be forced by science to believe on the God. Ya, kalau kamu berpikir cukup keras, kamu akan dipaksa loh oleh ilmu pengetahuan itu untuk percaya pada Tuhan gitu ya. Jadi jadi ulil albab itu artinya orang yang mampu ya. Mampu itu sampai pada sebuah posisi di mana selalu mengatakan tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia. Jadi untuk mengetahui itu tentu orang itu harus mengetahui semua rahasianya gitu ya sehingga akhirnya tahu. Jadi kalau kita lihat konsep ulil albab itu lalu gimana kalau mau kita turunkan ya? Karena di situ dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau kita lihat itu pengertian ulil albab kalau kita derivasi dari ayat itu adalah orang-orang yang mengintegrasikan kriteria iman, ilmu dan amal. Ini definisi sudah ini apa ya? Frasa ini sudah klasik lah orang mengatakan iman, ilmu, amal. Tapi bukan berarti sesuatu yang klasik itu kemudian bisa kita remehkan karena pencapaiannya itu sangat sulit ya. Iman, ilmu, amal. Jadi ada triade yang senantiasa menyangga dalam kehidupan orang, yakni ada iman, ilmu, amal ya. Amal tanpa ilmu itu tidak eh, tidak dilakukan dengan cara yang benar, tapi tanpa iman itu tidak ada maknanya. Haba aman kalau dalam Al-Quran ya, seperti debu yang tertiup. Setebal apapun debu itu menempel di atas benda, ketika ditiup tidak akan membekaskan apa-apa pada yang ditempeli. Jadi integrasi kriteria iman, ilmu, amal, sehingga memadukan akal dan budi, tapi memiliki rasionalitas dan hati nurani. Nah, jadi itu integrasi dari iman, ilmu, amal. Jadi memang harus ada. Jadi di situ itu eh, ada keimanan, ada ilmu, ada amal. Sehingga titik ideal destinasi ulil albab kalau mau kita lihat ya, itu ada unsur zikir, ada unsur fikir. Jadi zikir, fikir, sehingga hasilnya itu positive mindset bahwa tidak ada entitas yang sia-sia. Hmm. Jadi tidak ada yang diciptakan Allah yang tidak ada maknanya. Sampai hal-hal yang dibenci manusia sekalipun gitu ya. Bahkan kalau mau dikatakan itu eh, sampai virus yang nampaknya hanya membahayakan manusia, itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Betapa banyaknya orang yang kembali memikir hakikat hidup setelah tersebarnya virus COVID-19 gitu ya. Ini Bapak Ibu dan teman-teman, saya
sering mendengar dari podcast-podcast di em, Toward Eternity ya, Toward Eternity eh, yang itu mewawancarai banyak sekali orang-orang Barat yang masuk Islam. Dan ternyata sebagaimana salah satunya itu podcast yang wawancara dengan Rektor Universitas Islam Eropa, Al-Qundus gitu ya. Itu eh, disampaikan bahwa setelah COVID-19 ini terjadi Islamisasi conversion dari agama Islam ke Islam sangat besar. Karena apa? Karena COVID itu telah menyadarkan manusia bahwa mati bisa terjadi dengan sangat mudah dan sebegitu nyatanya, sebegitu kasat mata, hasil teknologi manusia itu tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Nah, dan itu seakan-akan menghentak dunia ya. Terlepas dari apakah itu ada unsur konspirasi atau tidak, tetapi proses kematian-kematian yang sangat cepat itu telah menghentakkan manusia how powerless they are. Jadi betapa tidak mampunya manusia itu dengan semua teknologinya. Eh, jadi ini bisa dipandang beruntung kita mengalami COVID itu sebuah peristiwa yang barangkali beratus-ratus tahun nggak akan terulang. Gimana dunia bisa di-shutdown gitu ya. Eh, Pesawat bisa tidak boleh terbang semuanya dan bahkan Masjidil Haram di lockdown. Eh, jadi it was unimaginable. Dulu ini nggak pernah terbayangkan kok bisa terjadi seperti itu. Tapi itu semua kan terjadi karena COVID itu ya. Jadi maka yang namanya virus corona yang kita hanya tahu dari gambarnya gitu ya, itu tentu itu memberikan apa? eh, memberikan sesuatu yang sangat positif. Maka kembali lagi makhluk tahadatsatilah. Makhluk tahadatsatilah. Jadi tapi untuk bicara itu kan tentu eh, perlu makom dan tingkatan yang tinggi ya. Kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya eh, bagi orang yang tidak memahami dengan mendalam tentu ada hujan itu dia akan bersedih, tentu ada banjir bersedih dan banyak sekali hal-hal yang harus disedihkan. Tetapi kita tidak pernah tahu bahwa eh, gempa ya kalau kita lihat para pakar gempa ya termasuk Pak Sarwidi kan tentu melihat gempa itu sebenarnya bumi itu perlu merefresh dirinya sendiri gitu ya. Jadi di refresh ulang gitu ya. Sehingga memang ada positioning baru jadi gunung berapi perlu merefresh. Dan semuanya perlu jadi dalam ilmunya masing-masing itu akan memahami betapa gempa itu adalah sebuah mekanisme penyihatan dunia. Jadi dan itu nanti kalau dihayati akan banyak sekali hal-hal yang ternyata Allah tidak sia-sia menciptakan. Nah, itulah tujuan ulil albab itu. Sehingga eh, apa saja itu akan menjadi sesuatu yang bernilai. Untuk mengatakan bahwa tidak engkau ciptakan ya Allah banjir itu gitu ya. Kemudian wabah itu, kemudian apa saja itu sia-sia. Adapun di situ itu ada korban, ada kemudian orang yang sulit hidupnya. Ya, jadi itu memang bagian dari skenario dunia yang memang seperti itu gitu ya. Hmm. Bahkan kalau kita lihat dilahirkannya binatang-binatang yang buas yang menakutkan kita pun gitu ya. Kalau itu diberantas itu akan menjadi masalah. Nah, jadi ini nggak usah anu aja lah. Kita tuh nggak usah jauh-jauh ini nggak usah pakai ilmu pengetahuan lah. Jadi misalnya ular itu pada ditangkapi ya, sebagian oleh pawang ular, sebagian oleh orang yang dijual untuk dimasak gitu lah. Jadi dan kita semua kalau tahu ular maunya dibunuh. Tapi ketika di Yogyakarta saja itu. Di Yogyakarta. Itu kenapa Sri Sultan itu melepas ular di Gudian ya. Gudian yang dianggap sebagai lumbung berasnya Yogyakarta itu dilepas ular Sri Sultan karena ular yang pada diburu orang itu menjadikan tikus tidak terkendali. Ditunjang lagi dengan kucing-kucing yang sekarang sudah keluar dari nalurinya tidak takut lagi kepada tikus. Ya lebih tikus itu merebak lagi itu. Eh, Kucing-kucing kan sekarang nggak pada berani sama tikus gitu. Jadi eh, sehingga ular perlu dilepas lagi sehingga Sri Sultan di Godean itu melepas ular. Ya nanti kalau ketahuan pawang diambil lagi gitu ya. Jadi itu hal-hal yang
sekecil itu saja ya, sekecil itu saja itu bisa kita lihat. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian profilnya kalau kita lihat itu karakternya, kalau profilnya memiliki kompetensi keilmuan, profesional, kecerdasan intelijensi, kompetensi keilmuan. Jadi ulil albab itu harus punya kompetensi keilmuan, memiliki kontribusi keumatan. Yang kedua, empati sosial, kecerdasan emosional gitu ya. Jadi yang ketiga memiliki kedalaman spiritualitas, keimanan transendental, kecerdasan spiritual. Jadi cerdas secara akal, cerdas sosial, dan cerdas secara spiritual. Dia memiliki kompetensi ilmu. Jadi eh, kita ini saya sering menyampaikan teman-teman semuanya ya. Ini kegelisahan gitu ya. Indonesia ini dengan penduduk 280 dan tidak ada satupun yang mendapat hadiah Nobel. Ya, tidak ada satupun yang mendapat hadiah Nobel. 280 juta. Ada sih Ramos Horta itu sebelum Timor Timur itu pisah sama Indonesia. Tapi kan dapat Nobelnya karena bentak ke Indonesia ya, Nobel perdamaian. Tapi untuk mendapatkan Nobel keilmuan itu belum ada. Ya, kita kalau mau berpikir negatif, mungkin karena yang memegang hadiah Nobel kan orang-orang Yahudi juga, apa ini badan-badannya itu ya. Sehingga orang Islam nggak pernah dapat. Tapi kalau kita lihat Bangladesh ada Muhammad Yunus di bidang ekonomi, Pakistan ada Abdus Salam di bidang fisika, Iran ada di bidang sastra atau di Mesir gitu ya. Tapi ini dari 280 itu belum ada. Eh, belum ada. Sehingga kita itu melihat itu eh, eh, ini are we on the right track? Ya, apakah kita itu pada track yang benar dalam pengembangan ilmu? Kok sampai setua ini kita merdeka dan belum pernah ada yang mendapat hadiah Nobel gitu ya? Ya ini pertanyaan ini untuk semuanya ya tentu kalau saya Mas Sadali itu ya kan kita ngajar hukum Islam ini siapa yang masih mau ngasih hadiah Nobel gitu ya. Nah, tapi enggak maksudnya ini kegelisahan kita semuanya. Eh, itu mungkin kita bisa lah, kita itu a priori bahwa that's belong to secular societies mungkin ya ini. Tapi artinya bahwa hal-hal yang sifatnya scientific kompetensi keilmuan itu kita memang memang patut gelisah sebagai orang Muslim gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya para ilmuwan-ilmuwan masa lalu ya dengan karya yang sedemikian hebat ya. Yang saya gambarkan tadi kan Ibnu Sina di covernya depan tadi. Ibnu Sina yang dia menyusun Al-Confitib ya The Canon of Medicine gitu ya. Yang manuskrip aslinya disimpan di Biblioteka Oxford. Misalnya begitu ya. Itu orang-orang Islam dulu kenapa bisa sampai seperti itu? Kata orang kalau pernah bisa nyetir mobil lalu lupa, itu untuk bisa nyetir lagi sebenarnya mudah. Artinya umat Islam itu dulu pernah memimpin dunia lalu dijajah, mestinya untuk memimpin lagi itu tinggal ngingat-ingat gimana letaknya kopling, rem gitu ya, dan sebagainya kan begitu ya. Tapi ya ini sebuah kegelisahan karena kompetensi ini harus dimiliki. Suatu hal yang menyedihkan bahwa kemarin di Kompas itu yang di-share juga di grup dosen ya, bahwa dosen di Indonesia itu meminta overload pekerjaan yang itu bukan bidang-bidang keilmuan sebenarnya. Jadi ya ini kalau kita lihat Ulul Albab yang pertama kompetensi keilmuan, yang kedua kontribusi keumatan. Jadi bagaimana ilmuwan-ilmuwan Islam pada masanya itu menunjukkan bahwa mereka hebat dalam ilmu, tetapi dalam agama itu tetap. Orang biasanya mikir ya kalau pintar itu kemudian sekuler, tapi dulu tidak. Ya. Hmm. Jadi kan gini, ini sedikit dalam teori sekularisasi, masyarakat itu semakin rasional, itu semakin sekuler. Itu teori-teori yang dihasilkan oleh para pengamat sosial ya, kayak Max Weber, Brian Turner, dan sebagainya. Itu mereka mengatakan the more rational society, the more secular they are. Jadi semakin
rasional itu akan semakin membuang agama. Karena modernisasi itu kan rasionalisasi. Dan itu dibuktikan di Barat bahwa Katolik kemudian tersingkir. Katolik tersingkir gitu ya. Tapi ini kan menurut saya ini kan kasus Barat. Umat Islam punya kasus yang berbeda nyatanya dulu di gemerlapnya Baghdad. Itu orang-orangnya tetap banyak. Coba kita bayangkan ya. Kalau kita lihat dalam himpunan kisah-kisah sufi dalam Tadkiratul Auliya misalnya Fariduddin Attar gitu ya. Itu kan kita lihat Baghdad kota yang segemerlap itu ternyata tetap banyak orang-orang sufi di Basrah, di Baghdad. Ini kok bisa? Ketika kejayaan kota itu seperti itu, tetapi kok tetap ada orang-orang sufi, bahkan ada orang-orang yang tipenya itu kayak Imam Hasan Al-Basri, Rabi'ah Adawiyah ini gimana? Hidup yang kontras kan? Eh, Semakin padahal Baghdad menjadi metropolitan yang luar biasa, tetapi masih ada orang-orang yang seperti itu ulama-ulama yang ketika didatangi oleh Harun al-Rasyid sekalipun tetap berani memarah-marahi khalifahnya dan ketika ditinggali duit, duit itu dilempar gitu ya. Itu artinya bahwa Islam itu berpengalaman loh bahwa masyarakat yang maju itu tidak mesti terlepas dari agamanya gitu ya. Kalau Barat mengatakan bahwa rasionalisasi yang yang mewujud dalam modernisasi itu kemudian menghasilkan sekularisasi, itu tidak bisa generalisir, itu kasus Barat. Jadi Western society just a case. Masyarakat Barat itu hanya salah satu kasus ya. Dia tidak segalanya itu semuanya sama gitu ya. Jadi memiliki kontribusi keumatan dan memiliki kedalaman spiritualitas. Jadi keimanan transandental. Jadi itu ya, itu ini yang untuk kompetensi keilmuan ini yang sesuatu yang berat hari ini ya. Kalau kita lihat para ulama masa lalu kok bisa. Bahkan beliau-beliau itu terkadang tidak tua-tua amat lah. Jadi artinya kalau kita lihat seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanif, apa, kemudian Imam Al-Ghazali ya, beliau-beliau ini orang-orang yang usianya tidak sampai tua sekali gitu ya. Tetapi sudah kompetensi dalam bidangnya itu tercapai. Itu gimana caranya ya? Ini PR kita semuanya. Tapi profil ulul albab seperti itu. Lalu perannya yang harus dimainkan apa? Mengembangkan ilmu ke arah yang membawa kebaikan manusia. Yang kedua, membangun pemikiran yang dijiwai oleh nilai keislaman. Jadi ilmu itu arahnya, teleologisnya. Jadi tujuan dari ilmu itu eh, adalah ke arah yang membawa kebaikan manusia. Jadi, jadi kalau eh, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu kan menyampaikan ya ada ilmu-ilmu yang tidak direkomendasikan seperti ilmu sihir gitu ya. Karena ada ilmu yang dalam pemanfaatannya itu lebih condong untuk membawa kemadharatan ya. Kemadharatan. Jadi mengembangkan ilmu ke arah yang membawa kebaikan manusia. Jadi misalnya ya, walaupun ahli dalam kimia tentu tidak akan memberikan rekomendasi cara cara apalah entah namanya destilasi atau cara apalah pembuatan minuman keras yang berkualitas tinggi gitu ya. Itu tentunya nggak akan pernah terjadi di kalangan ilmuwan Muslim ya karena itu merekomendasikan hal-hal yang tidak kepada kebaikan. Membangun pemikiran yang membawa yang dijiwai oleh nilai keislaman. Jadi yang dijiwai. Pemikirannya itu adalah pemikiran yang dijiwai. Bahkan ada yang berpendapat bukan hanya sekedar dijiwai. Dijiwai itu kan pemikiran yang kemudian diinjeksi di dalamnya. Tapi pemikiran yang dibangun ya di atas asas-asas keislaman. Jadi ini ya lebih radikal dalam arti ini lebih mendasar maunya. Bukan hanya dijiwai, ini sudah ada kemudian ditempeli atau diinjeksi. Tapi ini harus dibangun di atas fondasi keislaman. Kemudian yang ketiga membangun peradaban yang mensejahterakan manusia lahir dan batin. Ya, dunia hari ini kalau kita lihat eh, jelas ini ya. em,
yang ketiga sulit sekali dipenuhi. Jadi peradaban yang mensejahterakan manusia lahir dan batin. Apapun juga. Jadi Bapak Ibu, ini teman-teman di psikologi mungkin sudah lebih banyak bergelut dengan referensi tentang happiness ya, kebahagiaan. Banyak orang Barat itu kalau kita melihat eh, ya kemarin barusan di-share juga oleh Budian itu ya di grup dosen itu flourish ya. Jadi yang paling flourish ya yang paling perpaduan dari kesejahteraan, perpaduan dari relasi sosial macam-macam. Eh, jadi tapi negara-negara yang paling sejahtera itu ternyata bukan negara-negara yang paling kaya dan ilmu pengetahuannya paling maju. Jadi Amerika kalau toh mau dikatakan 5%, 5% dari penduduk bumi ini kan menguasai dunia ya. Orang-orang yang kekayaannya luar biasa. Itu rata-rata tinggal di Amerika. Tapi ternyata dalam level kebahagiaan Amerika itu jauh sekali. Ya, yang menang terutama ya Skandinavia lah ya, kayak Finlandia, kemudian kayak eh, ini eh, Swedia, lalu yang ya bangsanya negara-negara seperti itu. Tapi kembali ke tadi bahwa Indonesia dalam flourishing country ternyata paling tinggi. Jadi artinya eh, kembali ke tadi bahwa ilmu pengetahuan itu bisa membangun peradaban, tetapi belum tentu itu mensejahterakan. Kalau Bapak Ibu buka di internet itu ada tragedi Kitty Genoves. Tragedi Kitty Genoves ini ketika orang Amerika itu pada kaget dan menyadari sudah lama ini bahwa sedemikian tidak pedulinya mereka. Jadi Kitty Genoves kalau lihat di internet ya, itu nanti tahu bahwa Kitty Genoves itu seorang karyawati yang dia pulang kerja malam hari menjelang sampai apartemennya dia dirampok, diperkosa dan dibunuh. Eh, dan di situ itu kemudian menyadarkan orang-orang kenapa orang-orang di apartemen, kenapa orang-orang di sekitar tempat yang menjadi peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan itu tidak pada peduli. Katanya karena orang Amerika sudah terlanjur punya orientasi bahwa kejahatan itu urusan polisi. Saya sudah membayar pajak. Maka itu tugas polisi. Sehingga ini menghentakkan kehidupan mereka sedemikian individualiskah kita, sedemikian kita saling tidak pedulikah. Karena semata-mata mereka ya percaya ini kan kami pembayar pajak dan polisi yang digaji oleh pajak kita. Mereka lah. Padahal seandainya orang-orang di sekitar tempat kejadian itu nggak usah datang menolong, paling tidak membuka jendela dan teriak-teriak, tentu pembunuhan itu tidak akan terjadi. Itu dalam analisisnya sehingga itu menyadarkan bahwa apakah peradaban-peradaban seperti itu yang ingin dicapai. Kita yang belum hebat-hebat sekali kotanya saja sudah nggak betah hidup di Jakarta. Makanya rumah dan tanah di sekitar kampus kita ini tidak terkendali harganya. Karena apa? Karena orang pada suka di sini. Jadi artinya mestinya harus ada kesejajaran. Jadi kota Baghdad itu pada masa Harun al-Rasyid, pada masa Al-Ma'mun kan menjadi kota yang saya sering bayangkan mungkin kayak di Paris dan Italia hari ini ya, di sela-sela rumah itu sungai-sungai. Karena Sungai Tigris kalau nggak salah ya yang ada di itu dialirkan airnya masuk ke kota, di sela-sela rumah itu adalah sungai-sungai di Baghdad. Jadi memang kota yang sangat bagus sekali ya, yang itu kemudian dihancurkan oleh Hulagu Khan. Jadi artinya bahwa itu tempat yang di situ itu di samping kemajuan-kemajuan yang tinggi, pusat sirkulasi duit, tetapi keimanan masih ada tempat. Nah, itu ya. Jadi ulil albab itu eh, membangun peradaban yang mensejahterakan lahir dan batin gitu ya. Nah, jadi kemudian kita lihat dalam krisis moral ilmu pengetahuan ya. Ini sudah lama, tapi netralitas etik kan diadvokasi oleh Max Weber ya. Netralitas ilmiah etik, neutrality of science. Jadi Max Weber itu mengadvokasi
bahwa ilmu pengetahuan itu supposed to be free from any values intervention. Jadi bahwa ilmu pengetahuan itu mestinya itu bebas dari semua intervensi. Maka ilmu pengetahuan harus netral. Harus netral, jangan masuk-masukkan nilai. Jadi sehingga ilmu ya ilmu, kemudian kebenaran ya kebenaran gitu ya. Jadi eh, ini yang menjadikan krisis ilmu, krisis moral ilmu pengetahuan ya. Maka kemudian juga muncul ya di era-era sesudahnya konsep apa yang dikatakan University as Ivory Tower. Jadi universitas sebagai menara gading yang elitis terjebak dalam rezim kompartementasi yang terpisah dari masyarakat. Jadi artinya ilmu ya ilmu, masyarakat ya masyarakat, laboratorium ya laboratorium, masyarakat ya masyarakat. Mungkin separah antara ilmu dan masyarakat eh, kembali lagi karena atau mungkin dipertahankan tidak dipisah karena senantiasa ada pengabdian masyarakat di dalam tridharma atau catur dharma. Tetapi bahwa netralitas ilmu ini berkembang, it does happen, itu sesuatu fakta yang memang terjadi. Eh, padahal, hmm, banyak ilmu-ilmu yang kalau dikembangkan itu membahayakan. Kata-kata Einstein yang sering dikenang dan dijadikan quote oleh banyak orang adalah kata-kata yang mengatakan gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan itu bukan dari Einstein, tapi kebanyakan orang mengatakan itu dari Einstein ya. Jadi, tapi setidaknya ini oleh ilmuwan. Dikatakan bahwa science without religion is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Buta itu akan membuat senjata-senjata yang itu hanya akan menghancurkan manusia. Nah, jadi teknologi-teknologi untuk membuat sesuatu yang lebih efisien diciptakan walaupun efek negatifnya itu membahayakan manusia. Nah, jadi, tapi kan itu pengembangan sains. Jadi, sains nothing to do dengan moralitas masyarakat. Adapun masyarakatnya itu mau menggunakan itu untuk apa itu untuk kenistaan hidup itu ya terserah mereka gitu ya misalnya begitu. Jadi studi-studi tentang fertilisasi yang kemudian mewujud dalam bayi tabung telah memfasilitasi orang-orang untuk memiliki anak tanpa ada suami. Nah, itu kalau dalam netralitas etik itu adalah isu yang berbeda. Jadi di Amerika ini ada kehebohan salah satu negara bagian karena ada anak laki-laki yang berpacaran dengan pacarnya dan ternyata nggak bisa menikah karena setelah diteliti ternyata mereka satu bapak. Kenapa kok mereka itu baru tahu kalau satu bapak itu bisa di browsing beritanya? Karena ternyata diingat-ingat ibunya itu dulu pakai bayi tabung dan di dokter itu. Dan pacarnya juga bilang kalau dia hasil bayi tabung di dokter itu. Dan dokter itu ternyata menggunakan sperma dia untuk para pasien-pasiennya. Untuk pembuahan dari ovum para pasiennya. Dan setelah diteliti ternyata sekitar 90 bayi lahir dari sperma dokter tadi. Tidak intercourse, tidak ada perzinaan dalam arti hubungan seksual, tetapi bahwa fertilisasi itu dilakukan oleh dokter itu menggunakan sperma dia. Sehingga sekitar 90 anak itu lahir dari itu. Itu karena apa? Karena hasil teknologi yang tidak diimbangi dengan ketentuan-ketentuan moral di mana fertilisasi in vitro itu hanya boleh untuk suami istri. Maka eh, saya lupa negara bagian mana yang di negara bagian belum ada aturannya, sehingga dokter itu nggak bisa dijerat. Jadi ini salah satu hal. Maka ketika cloning, eksperimen cloning untuk manusia di zamannya Bill Clinton ya presidennya Amerika, itu Clinton melarang. Eh, alasannya apa? Ini tidak sejalan dengan etik Katolik ya. Jadi itu ya. Jadi ini konsep netralitas ilmu pengetahuan ini memang kemudian berkembang sedemikian rupa eh,
dan melahirkan ini ya, bahwa ilmu pengetahuan itu ya nggak usah dikait-kaitkan dengan agama. Artinya nilai itu nothing to do ya. Padahal dalam profil ulul albab tadi dia itu eh, kalau melahirkan pemikiran itu harus dilihat dari nilai-nilai agama, harus dijiwai. Jadi dan metode pencarian kebenaran modern sebagaimana filsafat yang berkembang itu sangat sektarian. Ini contohnya aja, contohnya. Kalau dalam filsafat ilmu itu kan kita tahu ada korespondensi benar jika jalan dengan kenyataan. Eh, Kalau misalnya saja aturan-aturan dalam agama itu diterapkan dan kemudian menjadikan tidak seperti yang diniatkan ya. Misalnya berdagang yang baik itu apabila tidak melibatkan spekulasi misalnya gitu ya, gharar gitu ya. Maka kalau ternyata setelah menerapkan apa em, larangan gharar itu ternyata bisnisnya berkurang, itu kan tidak benar teori itu. Karena secara teori korespondensi tidak sejalan dengan kenyataan. Atau kalau dikatakan kalau orang itu sholat maka kemudian dia akan mendapatkan kemudahan dalam hidup dan nyatanya dia sudah sholat hidupnya tetap terseok-seok gitu ya misalnya begitu. Nah, itu secara kebenaran salah itu karena kebenaran korespondensi itu mensyaratkan harus sesuai dengan kenyataan. Nyatanya berdoa sudah bertahun-tahun nggak terkabul-terkabul gitu ya. Nah, jadi eh, atau misalnya dalam koherensi benar jika sesuai atau konsisten dengan pertanyaan pernyataan yang telah diakui kebenarannya gitu ya. Jadi nggak ayat yang dipermasalahkan karena ternyata apa tidak artinya pernyataan satu dan yang lain. Maaf, kalau ini tidak pada konteks ya. Justru Islam itu banyak yang koheren dalam Al-Qur'an ya. Koheren itu bahwa satu itu jalan dengan yang lain, konsisten ya, konsisten. Cuman kalau dilihat korespondensi tadi bisa dinyatakan tidak benar gitu ya. Atau kebenaran pragmatis, benar jika membawa manfaat hidup praktis. Ada utility dan workability. Nah, pragmatisme ini yang memang betul-betul eh, ini ya, membombardir kehidupan di mana semua itu menjadi pragmatis. Jadi ada utility, kegunaan, dan workability bisa diterapkan secara langsung. Jadi kalau ternyata dengan puasa itu nggak menyehatkan, ya itu secara pragmatis nggak benar puasa itu. Nah, itu malah masokisme menyiksa diri misalnya. Dan pragmatisme ini kan menjalar dalam apa saja. Untuk apa belajar ilmu kalau kita itu nggak bisa bekerja dengan ilmu itu gitu ya. Karena itu ya pragmatisme ini dalam tingkatan tertentu. Untuk apa hukuman-hukuman dalam Islam itu diterapkan? Untuk apa berbagai macam. Maka kalau Islam tidak bisa menyatakan kebenaran ini hanya dengan salah satu saja. Sehingga kita mengalami eh, prinsip-prinsip filosofi untuk menilai kebenaran yang terkotak-kotak ini menjadikan kalau kita lihat di televisi dalam perdebatan-perdebatan misalnya di Jakarta Indonesia Lawyers Club, kita itu terkadang bingung karena semua pendapat itu kalau dipikir-pikir nanti benar. Begitu dia pembicara pertama, oh iya iya begini. Yang kedua, oh iya begini. Yang ketiga begini. Karena memang teori kebenarannya itu berbeda-beda. Jadi teori kebenaran itu berbeda-beda dan sangat relatif. Makanya bahkan manusia itu nanti akan kelak tetap akan mendapatkan alasan untuk perbuatan-perbuatan yang sangat tidak masuk akal sampai orang-orang yang menikah sama jenis pun punya argumen yang kuat. Orang-orang yang eh, melakukan pornografi mendapatkan justifikasi yang kuat. Eh, saya pernah lihat itu ya di BBC ya, di televisi BBC itu diwawancarai orang yang kaum nudis ya, orang-orang yang ikut dalam kelompok yang dengan telanjang itu loh. Itu diwawancarai kaum nudis itu. Jadi ya itu nggak ditunjukkan secara vulgar sekali ya, tapi diwawancara itu apa?
Alasannya ada ketika ditanya kenapa Anda itu setuju dengan nudisme, bahwa hidup di sebuah komplek tanpa pakaian itu. Ada ditanya katanya we were born naturally. Nah, we want to be natural. Kita ingin alami karena dulu kita dilahirkan itu alami tanpa sehelai benang pun. Jadi ini filsafat naturalisme yang mereka usung itu. We want to be natural. Kita ingin natural because we were born uh, naturally. Jadi kami itu dulu dilahirkan tanpa sehelai benang pun, nggak ada atribut-atribut yang non alami. Maka kita ingin ini kembali ke alami lagi. Cuman apakah betul alasannya begitu? Kenapa kok dia tetap pakai kendaraan modern? Mestinya ya dia nggak usah pakai handphone, cukup teriak kayak Tarsan kalau mau alami. Eh, dia nggak usah naik kendaraan gitu ya. Tapi kok ingin alami hanya dalam berpakaian saja, ingin nggak berpakaian. Jadi orang bisa saja menggunakan filsafat-filsafat kebenaran itu untuk mengadvokasi apa yang jadi keinginannya. Karena memang standar eh, filsafat kebenaran yang sangat beragam tadi gitu. Jadi orang akhirnya anak muda pun itu selalu bilang gini, itu baik menurut kamu, tapi belum tentu baik menurut aku, kan? Nah, itu karena sudah masuk dalam dalam relativisme nilai dalam mengukur kebenaran. Nah, tolok ukur ulil albab itu ya Al-Quran ya, sehingga ya bukan itu semuanya gitu. Sehingga pendidikan sebagai menara gading ini seperti itu ya, bahwa kampus biarlah sibuk dengan ilmunya, ya masyarakat mau seperti apa itu terserah. Nah, dan akhirnya karena etika dilepaskan dari ilmu tadi, ini apa yang saya kutip dari The Daily Star ya, ini sudah lama. Nah, ini ada yang ngutip di berbagai macam dan kutipan quote ini menyebar kemana-mana. Destroying any nation does not require the use of atomic bomb or the use of long range missiles. Untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak memerlukan menggunakan bom atom or the use of long range missiles atau menggunakan rudal jarak jauh, peluru jarak jauh. Tidak perlu itu untuk menghancurkan bangsa. It only requires untuk menghancurkan bangsa itu hanya perlu lowering the quality of education, menurunkan kualitas pendidikan, and allowing cheating in the examination, dan membebaskan curang ya di dalam ujian yang dilakukan oleh siswa. Jadi krisis dalam ilmu pengetahuan terjadi. Hasilnya apa? Ini yang mengerikan. Dan ini kalau kita hayati memang terjadi nih. Patients die at the hand of doctors. Banyak pasien mati di tangan para dokter. Dokter tidak obatnya itu kasih obat macam-macam. Walaupun cukup satu. Karena apa? Ini sudah perselingkuhan antara kesehatan dan industri farmasi. Banyak ya orang Indonesia yang berobat ke luar negeri ketika sampai luar negeri dikatakan, kenapa mesti obatnya banyak sekali? Ya karena dokter Indonesia ngasih obat banyak sekali. Eh, Ini fakta ya. Jadi orang itu adalah dari salah satu dan itu begitu. Dokternya kaget kok obatnya banyak sekali gitu. Buildings collapse at the hand of engineer. Bangunan itu justru di tangan para insinyur ya. Karena yang merancang tadi perlu laba lebih banyak. Money is lost in the hand of economists and accountants. Uang hilang di tangan para ahli ekonomi dan para akuntan. Karena para akuntan juga bisa menyembunyikan data-data ya. Jadi uang bukan hilang di tangan siapa-siapa, di tangan ekonomis. Humanity dies at the hand of religious scholars. Kemanusiaan mati di tangan para kaum agama. Jadi para kaum agama ini malah tidak apa melawan nilai kemanusiaan. Terkadang entah dengan kapitalismenya, entah dengan pelecehan seksualnya, entah dengan apanya. Humanity dies at the hand of religious scholars. Jadi
saya nggak tahu ya, tapi di kampus ini mahasiswa mengundang para penceramah yang biayanya itu tidak kecil, justru mengalahkan pembicara-pembicara seminar. Ini fakta ini karena saya di bidang kemahasiswaan sering meng-ACC untuk mengundang penceramah-penceramah yang itu ini sebenarnya nilai kemanusiaan di mana? Humanity dies at the hand of religious scholars. Kemanusiaan mati di tangan para kaum agamawan. Justice lost at the hand of judges. Keadilan justru hilang di tangan para hakim. Because the collapse of education is the collapse of nation. Jadi hancurnya pendidikan ya hancurnya sebuah bangsa. Ini kata wartawan di Amerika ya. Eh, Pengarang The Empire of Illusion, The End of Literacy and the Triumph of Spectacle ya. Jadi dia menulis We now live in a nation where doctors destroys health. Kita sekarang hidup di sebuah bangsa di mana dokter yang merusak kesehatan, lawyers destroy justice, para ahli hukum yang merusak keadilan, university destroy knowledge, universitas juga yang merusak ilmu pengetahuan. Ya. Tadi kecurangan dibiarkan, ijazah dijual, gelar ditenderkan gitu ya. Government destroy freedom, pemerintah merusak kebebasan. The press destroys information. Press menjadi alat untuk memframing, alat untuk mempromosikan, dan alat untuk memojokkan ya. The press destroys information. Jadi pers justru yang merusak informasi. Religion destroys moral ya. Agama malah pada merusak moral. And our bank destroy the economy. Bank-bank kita merusak ekonomi. Oke. Maka semestinya ini hampir habis ya, hampir benar. Iya. Eh, Sebentar ini balik lagi. Oke, jadi maka ideologi intelektual Muslim, Muslim bukan ilmuwan per se, namun intelektual ulil albab. Jadi orang mukmin nggak hanya jadi intelektual, dia ulil albab. Kombinasi wahyu dan sunatullah dalam bentuk ilmu pengetahuan. Islam sudah mengenalkan apa yang sekarang disebut ESQ ya. Tipe ulil albab adalah orang yang dengan akal dan nurani menjadikan tanda-tanda alam sebagai piranti penyemai keimanan. Jadi tambah terus keimanan dengan itu. Maka harus ada nilai transendensi ya. Jadi hasilnya ilmunya itu nanti ilmu propetik. Karena saya lihat di UII ini banyak yang propetik. Jadi ada psikologi propetik, ada yang mungkin ilmu lain yang propetik gitu ya. Itu harus kalau menurut Kuntawijaya almarhum harus ada transendensi, harus sifat ilahiyah itu senantiasa masuk. Tapi harus ada humanisasi, memanusiakan manusia. Bahwa manusia itu bukan alat. Manusia adalah khalifah. Harus didudukkan kembali gitu ya. Manusia itu bukan bukan seperti dalam sosialis itu bahwa dia adalah kapital ya, modal produksi. Orang nggak bisa dilihat sebagai kapital. Orang harus dilihat sebagai aktor ya. Kemudian harus meliberasi. Senantiasa ilmu itu harus meliberasi, membebaskan manusia dari belenggu-belenggu. Kalau zaman dulu berhalanya Lata dan Uzza, sekarang berhalanya banyak. Banyak ilmuwan yang menundukkan diri agar dia segera jadi pejabat. Banyak ilmuwan yang menunjukkan diri agar dia itu menjadi apalah-apalah gitu ya. Sehingga keilmuannya itu kemudian tidak artinya harus meliberasikan sesuatu gitu ya. Kita kan baru hiruk pikuk di Indonesia ini karena ini sejak reformasi sebenarnya. Jadi Profesor Notman dari Belanda yang dulu sering ke Indonesia dan kerjasama dengan Fakultas Hukum itu di koran berdebat ya di Jakarta Post dulu. Kenapa di Indonesia para ilmuwan semua lari ke pemerintah gitu ya? Itu sudah menjadi kritik gitu ya. Artinya harus ada orang-orang ta'ifatun minhum yatafaqahu fiddin itu harus ada. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini tanggung jawab keilmuan intelek Muslim adalah rausan fikir kalau menurut Ali Syariati
Ali Syariati ini memang menjiwai ilmunya juga. Dia memang tetap sebagai ilmuwan ya, walaupun sukses mengarsiteki revolusi Iran ya. Universitas adalah sebuah kerja yang disebut fardu kifayah, harus memahami berbagai macam. Umat Islam wajib untuk dapat menjadi khalifah di muka bumi, untuk dapat memandu kehidupan dunia. Karena jika tidak dipandu oleh khalifah tadi, kata Syed Ali Al-Hasani An-Nadwi, seorang pembaharu Muslim dari India, dunia akan menderita. Dunia ini menderita kalau kekurangan orang-orang yang berperan sebagai khalifah. Ya deritanya seperti sekarang ini. Jadi orang ada dalam kekosongan kehidupan modern ya. Jadi semakin modern semakin dahaga ya. Oke. Nah, ini ya, spirit pencarian ilmu para ulama sudah merumuskan taklim al-muta'alim gitu ya. Orang hanya jika orang hanya berharap pada dunia saja semangat, maka orang yang mendapatkan busro berita gembira dari di akhirat nanti mestinya lebih semangat. Jadi kalau eh, ini kan ketika orang-orang Islam itu mengeluh sebagai penutup ini dari perang dan kekalahan di perang Uhud ya. Fa'in ta'lamuna fa'innahum ya'lamun. Kalau kamu merasa pedih, sakit dalam perang, fa'innahum ya ta'lamuna. Fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ketahuilah, pasukan kafir itu menderita juga, mereka sakit juga. Jadi kalau toh kamu itu merasa susah, merasa sakit, they feel the same thing ya. Orang-orang kafir itu merasakan hal yang sama. Tapi ingat, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu masih bisa berharap kepada Allah di akhirat nanti. Mereka nggak bisa lagi. Maka kamu yang bisa berharap di dunia dan akhirat kan mestinya lebih dari sekedar yang mereka berharap dunia saja gitu ya. Oke, sampai di sini ya apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ya menjadi bahan diskusi bagi kita semuanya. Kalau mengutip para khotib Jumat, usikum wa ya nafsi bitaqwa Allah, ini yang menasihati diri saya sendiri juga. Demikian ada khilaf kami mohon maaf. Ah, Nanti bisa disambung dalam dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dosen sekalian, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab maupun diskusi dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agustrianta. Mungkin bisa dituliskan di Zoom chat maupun bisa langsung raise hand jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Silahkan kalau barangkali apa yang perlu kita diskusikan bersama gitu ya. Kalau nggak bisa jawab ya nanti untuk PR kita. Mungkin juga ini pada ini ya jam-jamnya ini jam siang. Tadi ada yang chat ini ya nggak kelihatan share screen-nya. Kelihatan ya. Memang kadang saya off kan tadi. Iya. Karena saya juga perlu melihat ini audiennya. Nah, Baik, Bapak Ibu, apakah ada diskusi lebih lanjut terkait implementasi konsep ulul albab dalam pengembangan sains dan teknologi? Mungkin bisa dituliskan di kolom Zoom, di chat Zoom, maupun bisa langsung raise hand. ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Artinya eh, mungkin sebagai bahan ya. Nah, Baik, ini ada Ibu Masitoh Rahma. Mungkin bisa langsung saja Ibu memperkenalkan diri sekaligus pertanyaannya. Baik,
Terima kasih Ibu Isna, juga terima kasih Ustadz Agus. Tadi materinya sangat menarik. Perkenalkan saya Masitoh dari HI, Pak Agus. Iya, nggih. Ini saya sambil nostalgia dulu waktu saya Prajab yang ngisi sama juga Pak Agus. Oh, iya, sudah lama Iya, sekali ya. iya, alhamdulillah ketemu lagi walaupun melalui Zoom, Iya, Pak Agus. Ini alhamdulillah. topiknya sangat menarik. Saya sangat relate gitu, terutama tadi banyak sekali contoh-contoh kasus yang disampaikan oleh Pak Agus itu di bidang sosial dan politik. Kebetulan kan saya juga di HI, Pak Oh Agus. iya, iya betul Nah, ya. yang menjadi pertanyaan saya adalah begini. Seperti yang kita ketahui, di HI maupun di hukum begitu Pak Agus, memang didominasi keilmuannya itu berasal dari Barat gitu. Yang pada intinya adalah kita sebagai umat Muslim itu juga secara tidak langsung di ranah intelektual itu juga didominasi oleh mereka gitu. Nah, bagaimana cara kita melepaskan posisi yang dominan dari apa dominasi intelektual Barat ini dan kemudian bisa memunculkan unsur-unsur keislaman yang itu sifatnya tidak dogmatis dan inklusif. Karena kita perlu percaya bahwa Islam itu sebenarnya tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Terutama kalau misalnya kita bicara mengenai politik, hukum gitu. Kalau misalnya kita kaitkan dengan unsur-unsur yang berbau religius, orang itu langsung akan anti gitu. Oh, orang ini mabuk agama, males diskusi. Nah, kita kan sebagai dosen perlu menyeimbangkan bagaimana ranah intelektualitas, religiusitas maupun emosional secara berimbang sehingga akhirnya menjadi insan ulil albab. Begitu kira-kira Pak Agus. Terima kasih. Nggih. Eh, Terima kasih ini Mbak Masitah ya. Ini juga ada yang di chat itu dari Bu Trias ini senior kita. Nanti kita ini ya enggak jadi Mbak Masito ya jadi betul ya jadi memang kalau dilihat tadi memang banyak sekali dominasi-dominasi banyak sekali ya Pak dominasi Barat di dalam khasanah-khasanah yang kita tekuni ini gitu ya jadi bagaimana cara untuk mengimbangi jadi sekali lagi bahwa kalau ini berurusan dengan apa, peradaban, pengembangan ilmu pengetahuan memang bukan sesuatu yang itu bisa setahun 2 tahun gitu ya. Tapi itu memang perlu eh, apa ya, perlu tireless effort, upaya yang tidak kenal lelah karena eh, kita tidak tahu akan berapa tahun itu bisa dicapai. Tetapi salah satu shortcut yang memungkinkan ya, shortcutnya pun itu ya mungkin berdekade-dekade ya. Shortcutnya itu adalah kita kan punya khasanah masa lalu yang sudah luar biasa. Jadi kalau di teman-teman VI itu katanya ada diskusi atau studi tentang Turoth, karya-karya klasik. Nah, sebenarnya kan ini ada gamenya. Nah, ada gamenya itu kalau di bahasa Latin itu kan ada natura not facit saltum. Dunia ini nggak akan berubah secara salto, secara cepat sekali gitu. Atau apa yang ayat di Bible yang banyak dikutip itu loh. And nothing new under the sun. Itu kan kata-kata ayat di Bible yang kemudian dikutip. Dan tidak ada hal yang baru di bawah langit ini. Sebenarnya itu akan banyak pengulangan-pengulangan. Karena itu ketika kita tahu ya bahwa sebenarnya apa yang ditemukan orang Islam zaman dulu, eh, kalau dalam hukum itu sangat nampak. Jadi bahwa banyak sekali kaidah-kaidah yang disusun oleh eh, para ahli hukum Islam di abad-abad, misalnya saja di abad-abad ke 11, 12 gitu ya. Itu yang di dunia barat mungkin baru dikenal 100-200 tahun lalu dan sekarang mendominasi. Saya beri contoh saja ya. Jadi
Ini saya pun tertarik karena baca ini dan memang nulis paper walaupun belum dimuat ini saya sama Bu Arma itu. Jadi ini kaitan antara konsep doktrin ijtihad sama sebuah kaidah hukum Latin res judicata per veritate habetur. Putusan hakim itu harus dianggap benar. Nah, ini dalam dunia barat. Res judicata per veritate, putusan hakim itu apapun juga bentuknya harus dianggap benar. Ini sebenarnya dalam istihad itu sudah sejak zaman Nabi kan ada. Man istihad barang siapa istihad. Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Jadi seakan-akan istihad itu can be wrong, nggak bisa salah. Salah saja terdapat satu pahala ijtihad itu. Dan doktrin Barat itu mungkin baru beberapa ratus tahun yang lalu yang sampai hari ini dipegang di dalam hukum seluruh dunia. Res judicata per veritate habetur, bahwa putusan hakim apapun juga harus dianggap benar. Orang ijtihad itu tidak akan pernah bisa salah karena salah saja pahalanya satu, kalau benar pahalanya dua. Orang Barat punya prinsip unus testes nullus testes. Satu saksi sama saja bukan saksi. Ini dalam hukum acara ya, procedural law. Tetapi dalam Islam itu dalam surat Al-Maidah 282 itu sudah dikatakan fas zidu sahida ini. Persaksikanlah oleh kamu dengan dua saksi. Memang satu saksi nggak pernah ada dalam Islam. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi hari ini dan menjadi kajian-kajian ilmiah modern yang sebenarnya Islam pun punya. Apakah mereka itu meniru dari Islam atau tidak? That's another point yang perlu riset gitu ya. Tapi paling tidak kita tahu bahwa ada hal-hal seperti itu. Jadi kita itu melakukan reinvention dengan cara menggali lagi apa yang dulu pernah ada. Jadi misalnya itu ya. Jadi dan itu saya kira banyak penemuan-penemuan di bidang kimia, di bidang aeronautik yang sudah dirintis oleh Ibnu Firnas gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Sebenarnya yang kita ketahui tumpukan kitab di Baitul Hikmah itu baru seberapa. Karena di Baitul Hikmah itu yang dibakar oleh hulaguhan dan tentara ISIS demikian banyak sampai Sungai Tigris itu berubah warna karena buku itu dihanyutkan. Sehingga sebenarnya dalam prinsip bahwa natura non facil saltum perubahan itu nggak akan sedemikian radikal lah dalam ilmu atau kalau dalam kutipan Bible yang jadi quote itu and nothing new under the sun nggak ada yang baru lah di bawah bumi ini. Ini hanya perubahan nama. Coba, induk kejahatan di dunia ini kalau dalam hukum itu nggak akan pernah bergeser dari apa yang terkena hukum had. Mencuri, berzina, walaupun namanya bisa mencuri itu sekarang bisa gratifikasi, bisa apa lagi. Tapi itu kan hanya penamaan baru saja. Tapi intinya itu ya hampir seperti itu gitu ya. Jadi sehingga sebenarnya kita itu belum tahu. Jadi karya-karya klasik di masa Baghdad itu kan luar biasa. Di Andalusia itu juga luar biasa yang tadi saya katakan. Imam Shatibi itu kan semua disertasi rata-rata melibatkan eh, kemaslahatan ini. Jadi kalau dalam Islam ya. Dan itu dibuat oleh Imam Shatibi. Imam Shatibi itu hidup di Sativa, itu di Eropa dia itu. Jadi orang Islam yang hidup di Andalusia itu keilmuannya memang maju-maju sekali ketika itu. Jadi memang cuman ilmu pengetahuan itu perlu atmosfer yang tepat ya. Atmosfer yang tepat. Jadi artinya maka kalau di saya ditanya ya paling tidak kita sebenarnya banyak-banyaklah kita itu menggali yang dulu. Karena kita positive thinking ya. Masih banyak tumpukan-tumpukan hasanah yang belum terungkap. Karena eh, coba saya saya itu umpamanya baca Imam Ghazali aja lah. Imam Ghazali itu kalau orang Barat kan banyak sekali ditulis dikutip teorinya Thomas Aquinas. Ini filosof Barat, eh, filosof Barat di zaman modern yang bersifat naturalisme. Ini
karya masterpiece-nya Thomas Aquinas itu kan namanya Summa Theologia. Summa Theologia itu banyak sekali mengutip apa yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali memang menulis Ihya Ulumuddin itu sudah dalam perenungan karena sudah 2 tahun jadi rektor di Nizamiyah dan jadi rektor bosen dia. Untuk apa setiap hariannya gini-gini terus? Dia mundur sebagai rektor dan kemudian dia menyepi di masjid, saya lupa namanya, di masjid mana, di menaranya, di ruangan masjid itu, dan kemudian dia hanya menuliskan apa yang dia pikirkan. Maka Ihya Ulumuddin itu mesti masterpiece dia. Masterpiece. Jadi kalau kita baca pelan-pelan, kita akan tahu bahwa kata per kata itu sebenarnya membawa makna. Jadi agak sulit menghilangkan satu kalimat karena masing-masing punya alasan untuk hadir di dalam teksnya. Beda sama karangan kita hari ini ya, yang tomat sentence no content ya. Bahasa Jawanya dienggreng-enggreng gitu ya, biar banyak gitu ya. Nah, biar memenuhi jumlah halamannya gitu ya. Nah, jadi itu maka dari itu kita mesti husnudzon bahwa mereka itu sebenarnya punya teori-teori hebat yang itu perlu kita bahas. Bukan hanya dalam hukum lah karena mereka itu yang ahli kimia, ahli macam-macam bahkan ya teman-teman semua tahu kan nama algoritma kan berasal dari Al-Khawarizm. Bahasa Inggris jadi algoritma, algoritma yang itu adalah bahasa barat dari Al-Khawarizm, Al-Khawarizmi. Jadi algoritma itu jadi kalau kita mau pakai bahasa aslinya algoritma YouTube itu gini, Al-Khawarizminya YouTube itu gini loh gitu. Ya sih, logika penyimpanan itu ngutip meminjam dari Al-Khawarizmi. Jadi itu kan sebenarnya banyak sekali hal yang sebenarnya perlu kita gali itu salah satu shortcut ya. Kita ngambil milik mbah-mbah kita dan bapak-bapak kita gitu ya untuk kemudian kita cari yang lebih. Karena jangan sampai kita itu involusi berkeringat berjalan sebenarnya kita hanya menemukan hal yang sama dengan yang ditemukan oleh mbah-mbah kita just because we are foreign from our history. Kita asing dari sejarah kita sendiri. Kita asing dari sejarah kita sendiri. Nih, gitu, kitab mereka itu luar biasa banyaknya gitu ya. Oke gitu ya. Nah, itu Mbak Mas Toh ya itu sekedar ini aja sharing-sharing ya. Oke. Iya. Baik, Bapak, ini ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan satu pertanyaan lagi ya, Pak. Dari Ibu Tria Setiawati, menurut Pak Agus, apakah para ilmuwan di UII sudah mengarah dan mencapai ulil albab? Waduh itu berat ya pertanyaannya itu oh, berat dijawab karena menyangkut kita. Para ulama itu kalau suruh berfatwa tentang dirinya mereka pada takut juga gitu ya. Karena para ulama saja itu ya. Jadi karena apa? Eh, kata Imam Ghazali itu para ulama, para ilmuwan kalau toh mereka nggak bisa zuhud, janganlah mereka itu banyak-banyak masuk ke Abu Abbas Salatin. Janganlah sering-sering masuk pintu sultan-sultan gitu ya. Janganlah keluar masuk pendopo, bupati dan istana-istana. Kalau toh nggak bisa zuhud karena nanti ilmu itu akan mati kalau seperti itu caranya itu. Jadi itu saya baca di ini di Ihya Ulumuddin. Eh, kalau tidak bisa zuhud, falayat hulu ababas salatin. Paling tidak janganlah sering-sering masuk pintu-pintu para sultan itu. Mbah golek proyek, mbah golek jabatan gitu. Kembali ke tadi. Nah, ini kalau di UI gimana ini? Ya ini sulit lah. Ini Bu Trias juga sudah bisa lah. Jadi ya insya Allah kalau UI memberi kebebasan yang baik ya. Artinya UI itu termasuk kampus yang memberikan atmosfer yang baik untuk tumbuhnya ilmu itu gitu ya. Jadi bukan saja baik dari segi insentif loh ya, teliti saja kita dikasih ini, dipublikasi dikasih ini, itu sudah baik juga dari segi itu. Tapi dari segi kebebasan berbicara dan potensi untuk kita itu terhubung dengan
epicentrum ilmu itu sebenarnya benar karena banyak ilmuwan itu kalau diundang ke UI itu pada seneng nih. Saya sendiri tahu kalau yang di Fakultas Hukum itu profesor-profesor yang hebat-hebat itu diundang ke UI itu seneng. Eh, Mereka mau sharing dan sebagainya gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya UI itu bisa menjadi katalisator untuk scientific dan academic interchange ini. Jadi eh, jadi saya kemarin ini mungkin terkait Mbak Masito ya. Saya kemarin itu mewakili Pak Dekan diundang untuk buka puasa di Kedubes oleh Duta Besar Arab Saudi gitu ya. Di sana itu ketemu dengan Pak ini Alwi Shihab. Beliau kan sekarang sebagai penasihat ahli presiden untuk negara-negara OKI. Kita bilang, Prof nanti kapan-kapan ke UI ya kuliah tamu. Iya, siap. Jadi beliau dengan senang hati. Itu artinya orang-orang yang sekali itu pun kalau kita undang ke UI itu jadi kita bersyukur, oh ini ya mungkin tidak the top lah, tetapi paling tidak kalau ngundang orang itu yang diundang itu langsung tahu, nggak perlu tanya ini kampusnya di mana gitu ya. Bersyukurlah kita gitu ya. Coba kalau ngundang kampusnya di mana ya kira-kira ini, ya mesti ini perguruan tinggi antah berantah itu. Tapi itu soal yang disyukuri sehingga ini memungkinkan kita itu untuk terjalin dalam lingkaran-lingkaran keilmuan yang seperti itu sehingga kalau pertanyaan Bu Trias ini saya nggak bisa jawab ya dengan baik gitu ya artinya ya em, sebenarnya kesempatan itu bagus sekali dan kalau kita lihat di grup dosen UI itu betapa ya betapa UI itu eh, ada kebebasan untuk menyuarakan ide-ide itu suatu hal yang sangat baik. Jadi sehingga memang berbagai pro dan kontra itu tidak disekat dan itu salah satu atmosfer yang bisa menjadi katalisator ya bagi pertumbuhan ilmu ya. Kalau dilihat sekarang tahapannya di mana ya ini sulit tetapi artinya untuk mengintegrasikan ilmu itu sudah menurut saya sudah cukup bagus ya. Kita secara objektif saja bisa melihat ya. UIN boleh dikatakan mungkin faktor agamanya itu kajiannya hidup ya, tetapi imbangan ilmu-ilmu kontemporernya itu kan kurang. UGM kontemporernya banyak, tapi imbangan Islamnya itu kurang. OEE ini itu kita bisa mendapatkan keduanya. Ada juga hibah buku-buku keislaman kalau ingin mengintegrasikan itu. Sehingga menurut saya OEE ini punya suasana yang memungkinkan ya yang memungkinkan seperti itu. Hanya masalahnya memang overburden ya, beban berlebih akademik ini yang sekarang ini memang menjadikan kita itu eh, apa ya sangat administratif. Ini saya kira problem di Indonesia. Kalau gini caranya terus nggak tahu orang Indonesia bisa nggak dapat hadiah Nobel karena nanti pulang harus ini terus gitu ya. Harus entry presensi terus kerjanya itu ya. Misalnya begitu. Di luar negeri kan presensi nggak akan menjadi masalah sama sekali. Datang silahkan, tidak silahkan, tetapi mereka punya kesadaran sehingga sudah berapa langkah pekerjaan yang irit. Nah, ini kan kita sudah mengentri nilai, nanti memprosentase, nanti melarang ujian, nanti memberi izin untuk yang kegiatan ini. Terus rangkaiannya, belum kayak Fakultas Hukum yang kemarin memalsukan surat, lalu kita sidang, kita buat tim, kita loh rentetan tenaga yang itu sebenarnya bisa diirit seandainya komunitas kita itu jadi baik. Jadi kita akan lebih efisien ya. Jadi kita tersita untuk hal-hal yang sangat prosedural. Jadi ini memang eh, apa di mana-mana diskusinya itu kemudian memang tadi ya tabulasi digitalisasi ini. Jadi yang orang-orang seperti saya dan lebih atas dari saya kalau sudah suruh digitalisasi ini kan sudah mikirnya berat sekali gitu ya. Jadi oke itu nggih, Bu Trias ini Bu Trias juga sudah preso ini kita nggak berani straight forward lah artinya kalau menilai itu nggih. Eh, Baik. karena Bu Trias sama saya sering juga ngisi ulil albab sebenarnya
pasca hukum eh, oh, di pasca Fakultas Hukum. Ini J. ada lagi pertanyaan ya. Jadi apa menurut Pak Agus, ini sudah izin mencoba menanggapi, terkadang agak pesimis Islam di zaman ini bisa seperti Islam zaman dulu yang berhasil karena orangnya sudah jelas beda dengan saat Islam maju. Mungkin ada arahan untuk semua agar tetap optimis. Nah, ini dari Mas Sugiarto ya. Jadi ya memang eh, itu kata hikmah dan seingat saya malah eh, kata hikmah yang dipegang para ulama ya, la yasluhu hadhil ummah illa kama soluha awaluhum. Jadi umat ini nggak akan jadi baik kecuali mereka itu mengulangi faktor-faktor yang dulu pernah menjadikan baik umat ini. Jadi kalau yang menjadikan umat ini maju itu dulu rajin, transparan, kemudian apa tekun, kemudian terbuka, eh, tidak takut hidup menderita gitu ya. Jadi ya itu tinggal diulangi. Jadi itu kualitas-kualitas hidup yang perlu kita tiru ya. Adapun technicalities, hal-hal yang praktis, tentu orang modern lebih punya hal-hal yang baru, tetapi karakter, saya kira karakter itu karakter dasar manusia yang itu kita perlu belajar dan mengadopsi dari para beliau itu. Bagaimana mungkin seperti Imam Ahmad bin Hambal yang eh, pandainya seperti itu gitu ya, yang itu sering kalau kemana-mana tidak diketahui orang atau orang itu setidaknya nggak tahu siapa dia. Gimana misalnya saja seperti eh, ini ya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i yang sifat toleran mereka, sifat saya kalau membaca kesungguhan Imam Syafi'i di biografinya itu, saya merasa orang belajar hari ini itu ya sangat kurang ya. Jadi Imam Syafi'i pernah ditegur oleh gurunya, yakni Imam Malik. Dan perjalanan untuk menjadi guru muridnya Imam Malik itu nggak sederhana bagi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kalau orang-orang Barat itu menyebut the master architect of Islamic law. Dia ahli teorisasi hukum Islam pertama itu ya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu di biografinya dikatakan ketika masih tinggal di Mekah sebagai anak yatim, dia kalau siang hari itu pergi ke kantor-kantor pemerintah untuk nyari kertas bekas. Untuk apa? Untuk nulis. Karena dia anak yang miskin. Kertas bekas saja dia nyari ke kantor-kantor. Nggak ada lah anak sekarang yang sampai kekurangan begitu. Nah, jadi itu artinya bahwa kesungguhan dalam ilmu itu yang hasanah yang hilang. Kemudian ketika menjadi muridnya Imam Malik di awal-awal, pertama kali diajar, Imam Malik itu negur Imam Syafi'i. Hei Ahmad atau Muhammad, kamu jangan main-main kalau nggak saya ajar. Karena ketika diajar oleh Imam Malik, Imam Syafi'i itu ini ya, megangi ludah pakai tangannya gitu. Megangi ludah pakai tangannya, kemudian di, dia ser kayak ditikar gitu ya. Nah, kemudian sama Imam Malik, hei Ahmad, jangan kamu ulangi. Kamu kalau diajar harus memperhatikan. Saya lihat kamu itu tadi main-main pakai ludah itu. Lalu Imam Syafi'i jawab, wahai Imam Malik, saya tidak bermain-main dengan ludah ini. Saya itu orang miskin, nggak punya kertas, sehingga apa yang Imam Malik bacakan tadi biar saya nggak cepat lupa, saya tulis pakai ludah di atas tikar. Paling tidak sebentar bisa saya mengingat lagi. Nah, Imam Malik tidak langsung menyerah begitu. Kalau begitu, coba kamu ulangi apa yang saya ajarkan. Maka dalam biografinya dikatakan, maka kemudian Imam Syafi'i menyebutkan, kalau nggak salah 40 hadis yang tadi disebutkan oleh Imam Malik. Baru Imam Malik itu yakin, betul kamu tadi nggak main. Jadi itu untuk menulis dan makanya ketika Imam Syafi'i itu pamit dari Imam Malik, sudah cukup belajarnya, mau belajar ke muridnya Imam Abu Hanifah di Baghdad, di Kufah ya. Di Kufah itu oleh Imam Malik itu kaya. Imam Syafi'i itu diberi uang dan diberi kendaraan.
Ketika ditanya Imam Malik, kenapa kamu itu masih beri-beri? Saya ingin buat baik itu sempurna sekalian. Sudah saya ajari dengan gratis. Dia mau ambil S2 lah mudahnya ya di Kufah gitu ya. Mau lanjut belajar, dikasih sangu, dikasih kendaraan. Wah, luar biasa. Nah, Imam Syafi'i ditanya eh, tentang kemiskinannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan gembira. Saya bersyukur karena Allah meringankan hisab saya di hari akhir. Loh, ilmuwan miskin kok ditanya jawabannya begitu. Saya bersyukur kepada Allah yang meringankan saya hisab di hari akhir. Iya, kita semuanya untuk berkata itu kan berat sekali. Honor dipotong kita bisa teriak semuanya. Insentif diturunkan bisa bahasnya nggak selesai-selesai gitu ya. Ya ini karakter ya, karakter yang resilient tahan banting ini yang perlu kita tiru dari para beliau sebisa kita ya, sebisa kita gitu ya. Jadi artinya bahwa ya, itu suatu hal yang berat, nggak mungkin nggak berat lah, karena pencapaian setinggi itu ya. Jadi tentu orang bisa manjat menara setinggi itu setelah dia tahan angin yang menerpa sekeras itu, gitu ya. That's not question, itu tidak perlu ditanyakan. Bahwa terpaan mereka itu keras, mereka hampir Imam Adab itu dipanggil para pemerintah dan disiksa atau dihukum gitu ya. Dan itu mereka mengalami gitu ya. Jadi artinya karakter bahwa ada kesungguhan dalam ilmu itu adalah. Oke lah kita itu memang ilmu itu kalau nggak ngajar kita itu dinilai kondisi jelek. Eh, tapi bukan berarti bahwa ngajar kita kan semata-mata itu. Mengajar kita itu mesti harus disertai oleh panggilan-panggilan langit gitu ya. Saya nggak hanya ingin bahwa kelas ini tidak kosong, tapi eh, kita ada kesungguhan untuk mencerdaskan anak gitu. Untuk betul-betul make effort lah gitu ya ya. Artinya ada kesungguhan kita itu di dalam seperti itu ya salah satu mempersubur benih itu gitu ya. Oke, ini saya Ma- lanjutkan. Ini sampai jam berapa Mbak Isna? Ini nanti sampai pukul 2.55 mungkin ya Bapak, karena Oh sembari ya, menjawab oh pertanyaannya oke. masih di bawah. Ini Mas Edi Rizky Anan. Firnanda. Selanjutnya ada Mas Rizky Firnanda. Oh Mas, Rizky Firnanda, saya bacakan ya Bapak. iya. Izin bertanya, tadi dalam pemaparan Pak Agus disebutkan ada kritikan dari ilmuwan asing yang pernah datang ke UII tentang banyaknya ilmuwan di negeri yang masuk ke dalam pemerintahan. Sedangkan fenomena negeri ini sekarang masih banyak posisi yang diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Justru dengan hadirnya para ilmuwan di pemangku jabatan, diharapkan mampu menghadirkan perubahan dan inovasi-inovasi di negeri ini. Demikian mohon tanggapannya Pak Agus. Ya, oke, betul itu ya. Jadi memang itu perdebatan jadi itu namanya Matt Notman. Saya dulu selalu suruh membalas emailnya di zaman dekannya Prof. Jawahir Tonto ya. Jadi kalau ada surat dari beliau, saya yang suruh balas. Makanya saya ini apa cukup apal ya dengan Matthew Norman dari Rotterdam ya. Jadi itu berdebat dengan Profesor Hikmahanto kalau nggak salah di Jakarta Post itu terkait dengan kenapa ilmuwan Indonesia pasca reformasi banyak meninggalkan kampus dan semua beramai-ramai ke pemerintahan gitu ya. Jadi memang itu juga sesuatu yang tidak semuanya buruk gitu ya. Karena memang di zaman Abbasiyah sendiri mereka itu juga memerlukan ilmuwan-ilmuwan yang ada di pemerintahan bahkan kemajuan peradaban Abbasiyah antara lain karena banyak penasihatnya itu dari ilmuwan. Tetapi ayat Al-Quran yang tadi mengatakan ya falaula eh, mingkuli taifatin min apa falaula titik-titik ya taifatun eh, makana li mukminin wala mukminatin liyan firu kafah itu gimana ayatnya ya. Eh, Janganlah tidak pantas semua orang mukmin itu pergi berperang semuanya, harus ada sekelompok yang yatafaqahu fidin yang mereka tetap bertafakuh
Untuk apa? Liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar bisa mengingatkan mereka. Jadi ini ayat Al-Qur'an itu luar biasa ya. Padahal perang itu mobilisasi umum. Ayat tentang perang itu kurang apa kuatnya. Infiru khifafan wa thiqalan, berat atau ringan, kalian harus berangkat dalam perang. Orang yang nggak berangkat itu dikecam dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu masih mengatakan hendaknya ada segolongan yang tetap tinggal, yang mereka itu bertafakuh fiddin. Jadi harus ada yang menjaga kubu keilmuan itu harus ada. Eh, Harus ada yang begitu gitu ya. Jadi oke lah ada orang-orang yang masuk pemerintahan yang memang kuat untuk itu. Karena tidak eh, kenapa Abu Dzar dinasihati oleh Nabi ya innaka dhaifun wa innaha amanatun. Wahai Abu Dzar, saya tahu kamu itu lemah dan kepemimpinan politik itu amanat yang berat. Kalau kamu lemah nggak bisa berkata to say no, to something gitu ya. Kalau kamu itu orang yang tipenya nggak kuat berkata tidak gitu ya. Kamu jangan coba-coba memegang itu. Innaha amanatun, itu amanah yang di hari kiamat akan memberatkan kamu. Jadi mesti ada juga ilmuwan itu yang jangan semuanya orientasi ke Jakarta. Nah, maka jadi kalau orientasinya maksudnya itu ya bahwa orientasinya itu adalah jabatan tadi. Tidak semuanya begitu. Harus ada. Nah, harus ada. Jadi sehingga ayat Al-Quran saja tidak seluruhnya, tapi Ta'ifatun. Jadi harus ada sekelompok yang tetap menekuni itu gitu ya. Harus ada sekelompok yang ya sudahlah memang dunia ilmu ya seperti ini gitu ya. Itu ya harus ada. Tapi kan sekarang kita lihat semuanya ingin segera viral agar ditunjuk jadi entahlah apa gitu ya. Nah, itu saya kira eh, dan berbahaya ke depannya. Berbahaya ke depannya artinya ya ilmu ini menjadi asesorial, orang berburu gelar mendapatkan honoris causa gitu ya, agar itu bisa menjadi tak apalah gitu ya. Menjadi apa dan apa gitu ya. Padahal nasihat Imam Ghazali katanya udah mengikuti madhab Syafi'i gitu ya. Ini nasihat Imam Ghazali, kalau kamu nggak mau zuhud ya janganlah banyak-banyak apa bahasa Latin tadi keluar masuk pintu pendopo dan pintu istana para sultan. Jarene loh pengikut madhab Syafi'i gitu ya. Oke, kok malah ini ulama-ulama bertebaran ke sana ya. Eh, What do you try to find out ya? Apa yang ingin kamu dapatkan sebenarnya? Nah, jadi oke lah. Nah, itu jadi seperti itu ya. Jadi itu ada benarnya juga, tapi itu perlu syarat ya. Ya, jadi kalau kita nggak bisa berkata tidak nanti kita akan repot. Jadi artinya itu orang-orang yang memang bisa saya kira ada orang-orang yang kuat itu ada gitu ya. Ya, silahkan gitu ya. Tapi tetap yang bertahan ya, bertahan di barak itu harus ada gitu ya. Jangan semuanya maju ke front gitu ya. Maju ke front. Jadi anak-anak nggak dididik dengan benar ya nanti. Oke, nggih. Jadi itu ya. Ini juga ada ini. Jadi Mas Edi Ayan, bagaimana prinsip tahawur, tadabbur, dan tafakuh menjadi ciri khas ulul albab bisa ditanamkan dalam proses riset teknologi dan inovasi sains, realitas pragmatis universitas, pemenuhan syarat. Ya, ini. Jadi memang betul ya. Ini memang kita itu ada dalam belenggu perengkingan ya. Jadi iya, ini serba repot gitu ya. Serba repot. Kalau umpamanya kita cari yang substansi, itu nanti itu tidak kedapatan. Ya, ya tapi memang ini ya, jadi suatu hal yang besar itu memang ya tidak mudah. Ini memang gimana kita itu dalam perankingan di mana semuanya itu harus formalitas. Ini saya sulit menjawabnya, tetapi gini, eh, kita pakai kaidah fikih yang menjadi hidup kita lebih tenang lah gitu ya. Malayudraku kuluhu layutraku kuluhu.
apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Artinya, memang iya kita berkutat dalam ranking-ranking itu, tetapi ada hal-hal yang kita itu bisa lakukan ya. Eh, yang bisa kita lakukan, yang apa ya, yang intinya itu, jadi gini, sama juga kita harusnya. Jadi semua orang itu kan eh, nggak dipungkiri ya, kita itu semuanya itu harus bermakna untuk produktivitas yang empirik dan ukur. Tapi kan itu eh, sebisa mungkin itu ya kita menyisakan ya, kita menyisakan hal-hal yang sifatnya itu kita hayati dan ini substansi gitu ya. Misalnya begitu ya. Ini adalah substansi. Hmm, artinya gini ya. Misalnya gini. Kan orang Islam itu ada zakatnya. Adalah harta yang tidak kita gunakan dalam hidup. Itu ada zakatnya. Adalah perusahaan itu dana yang tidak dia gunakan sendiri, yakni SR. Eh, dalam hidup ini kita memang juga harus ada ketekunan-ketekunan yang tidak semuanya itu kita untuk syukur bisa bermanfaat kedua-duanya, substansi dapat dan itu dapat gitu ya, yang kita kita bidik seperti itu gitu ya. Tapi kalau keduanya itu tidak bisa direkonsiliasi gitu ya, kita ingin ranking dapat dan inti dapat gitu ya. Tapi kalau toh nggak bisa dua-duanya direkonsiliasi, ya kalau kita ingin ranking kita hilang substansi ya. Kita memang harus menyisihkan walaupun sedikit. Jadi kaidah fikih yang cukup menenangkan gitu ya. Malah yudraku kulhu la yudraku kulhu. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau kita itu tidak bisa menghindari maaf riba secara keseluruhan, jangan pula kita kemudian menikmati dalam hidup riba itu kan paling tidak begitu gitu ya. Malah yudraku kuluhu la yudraku kuluhu. Jadi kalau toh kita itu tidak bisa menghindari maksiat secara keseluruhan, paling tidak ya kita kurangi gitu ya. Jadi artinya itu biar ada sesuatu yang menenangkan kita juga gitu ya. Nah, ini Jawa, ini Mbak, apalagi tadi sebentar. Ini bagaimana prinsip Mas Eri Ini ada ada tafakur pertanyaan dari tadabur sudah ini ya. oke, ya, Kemudian Mas dari Randi, Mas Randi Muhammad ini ya. Ihsan. Randi Riswanto belum ini. Belum, Pak. Bagaimana posisi Islam sebagai ilmu dan Islam sebagai sebuah keyakinan? Untuk berislam dengan baik kita harus berilmu, menuntut ilmu. Sedangkan ilmu itu mungkin salah atau mungkin benar. Bahkan Popper dalam metode falsifikasinya mengatakan bahwa ilmu bisa dinyatakan sebagai ilmu jika bisa dinyatakan salah. Bagaimana kita menyikapi ilmu Islam yang dinyatakan salah? Lalu bagaimana dengan keimanan? Wah ini ya bagus nih. Muhammad Iqbal dalam buku Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam mengatakan bahwa Islam adalah agama amal. Apa pengertian amal dalam diri seorang insan ulil albab, Pak? Lalu bagaimana visi peradaban Islam saat ini bagi insan? Apakah hanya mikir saja, Pak, bagaimana menjadi Islam sebagai penguasa dunia? Betul, wah. Nah, ini PR-PR berat ini. Jadi bagaimana Islam sebagai ilmu dan Islam sebagai agama? Memang begitu ya. Jadi ini betul. Karl Popper itu ya terkait dengan filsafat ilmu memang itu ilmu itu harus menjadi kalau menjadi ilmu dia harus menjadi objektif. Begitu menjadi objektif dia bisa menjadi objek falsifikasi yang bisa kita salahkan gitu ya. Jadi saya sependapat begitu. Tetapi itu begini ya, jadi bagaimana membedakannya antara ilmu dan tidak. Jadi kalau kita melihat ilmu ulil albab gitu ya, eh, bahwa ilmu itu harus, maaf, Islam harus menjiwai ilmu, padahal taruhlah saja gitu ya, taruhlah saja. Dalam sosiologi Islam itu yang meneliti tentang sifat misalnya gitu ya. Hmm, sifat bahwa anak itu ternyata eh, contohnya dalam hukum ini yang jelas. Eh, dalam hukum itu kenapa banyak orang-orang yang nggak setuju hukuman mati? Karena menurut teori hukum yang berkembang adalah bahwa hukuman mati itu tidak mendidik.
tujuan hukum itu untuk mendidik dan memperbaiki. Kalau orang sudah dibunuh kan nggak bisa dididik dan diperbaiki. Padahal banyak sekali hukuman mati dalam Islam. Jadi kemudian ilmu itu berkembang, taruhlah saja ini ilmu jinayat ya, yang kemudian dikembangkan dengan riset juga, ternyata efek dari penerapan jinayat begini dan sebagainya, itu bagaimana nanti dikaitkan dengan keimanan. Faktanya orang-orang yang dihukum itu memang kemudian malah tidak jerah gitu ya. Hmm, tidak jerah. Padahal Islam memerintahkan dihukum dengan cara itu. Sedangkan faktanya eh, nah itu kan pertentangan antara ilmu dan itu ya keimanan ya. Jadi kalau itu eh, dalam ulil albab kan ilmu itu harus dijiwai. Sehingga kita memang harus senantiasa bisa, menurut saya ya, harus bisa di situ dipilah ilmu teknisnya. Karena dalam ilmu teknisnya, maka dalam jinayat itu ilmu sosiologinya harus dipisah. Karena ilmu tentang respon manusia terhadap hukuman. Nah, yang itu bisa kalau dihukum itu malah tidak, malah reaksinya itu sebaliknya dari tujuan pemidanaan kan. Maka menurut saya itu bisa dipisah dan memang di situ harus berhati-hati untuk dilihat apakah ini implementasinya, apakah ini ilmunya. Nah, jadi kemarin saya baru saja ketemu dengan salah satu alumni. Yang alumni itu dulu ketika diajar hukum jinayat oleh almarhum Pak Khalid mengajukan pertanyaan, Pak, kita belajar jinayat itu untuk apa? Kan jinayat ini harusnya kita amalkan. Nah, tapi ketika itu alumni itu bilang Pak Khalid nggak bisa dikonfirmasi karena udah almarhum gitu ya. Nah, tapi alumni itu bilang Pak Khalid ketika itu menjawab bahwa ya kita belajar dengan niat suatu saat bisa mengamalkan. Nah, maka kembali ke tadi, bagaimana cara merekonsiliasi antara keimanan dan ilmu pengetahuan. Saya kira ilmu pengetahuan itu mengalami objektifikasi yang ketika menjadi objek dia bisa didiskusikan, bahkan bisa difalsifikasi. Tapi falsifikasi itu kan sebenarnya itu sifatnya dalam ilmu-ilmu teknis. Eh, dan ideologi atau keimanan itu dalam ranah ilmu-ilmu filosofis. Karena itu kita memang bisa menyalahkan dalam ilmu teknis tadi, tetapi mestinya itu menjadi evaluasi bagi kita. Apakah filosofi yang mendasarinya itu salah tidak penerapan ya. Kalau saya ya begini, karena menurut saya yang lebih tinggi itu keimanan, maka mestinya kita harus mengevaluasi ulang perumusan ilmu kita atau proses pembentukan sains dari dari apa yang sudah kita katakan ini sains Islam gitu ya, itu harus kita lihat lagi gitu ya. Eh, di di tahapan mana terjadi missing link ya, sehingga pada prakteknya ini kok malah bertentangan dengan Islam. Memang ini harus dengan cara yang elegan dalam arti cara yang tidak terlalu gebyahuyah. Karena kalau ngebyahuyah itu yang terjadi pada tradisi Katolik yang berusaha ditanamkan dengan memaksakan secara kasar yang akhirnya karena dipandang bertentangan dengan ilmu, justru agamanya yang pada ditinggal. Ya itu dalam kasus modernisasi Barat kan begitu. Karena eh, keimanan itu disematkan secara kasar ya. Jadi ini sesuatu hal yang tidak mudah dan saya kira sudah banyak diskusinya terkait dengan ini seperti Syekh Naqib Al-Atas atau Ismail Raji Al-Faruqi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan yang itu caranya cukup panjang gitu ya. Tapi menurut saya memang pencampuran yang kasar itu akan menjadikan orang terkadang menganggap lah ini nggak relevan lagi sehingga keimanan bisa ditinggalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah ini ya mengutip Muhammad Iqbal ya, saya juga termasuk yang eh, banyak setuju dengan beberapa pemikiran Muhammad Iqbal ya. The Reconstruction Thought of Islam, rekonstruksi pemikiran Islam. Ini Mas
Mas siapa yang tanya ini? Mas Randi ini ya. Nah, ini berarti senang juga baca buku-buku yang agak lama. Karena em, Muhammad Iqbal itu kalau generasi sekarang itu udah jarang yang pada baca. Mungkin malah nggak tahu. Nah, jadi eh, iya, eh, Muhammad Iqbal termasuk ilmuwan yang mempraktekkan karena bereksperimen negara Pakistan. Jadi Muhammad Iqbal lah aktor intelektual di balik pembentukan Pakistan. Muhammad Iqbal sama Al-Maududi. Bahkan Muhammad Iqbal sampai bikin tinggal bareng di satu tempat untuk menggodok the future of Pakistan State ya, masa depan negara Pakistan. Maka kembali tadi setuju bahwa memang kita tidak hanya pemikir saja, tetapi kita memang harus praktek ya, mempraktekkan ya, mempraktekkan itu bisa sesuai ilmunya masing-masing gitu ya. Kalau dalam hukum dan pemerintahan bisa, dalam policy-policy pemerintah bagaimana itu akan diberikan masukan terkait itu di dalam apa mungkin kalau MIPA lebih mudah lagi ya untuk memasukkan nilai-nilai itu dalam teknik dalam macam-macam itu memang harus seperti itu gitu ya. Dan kita bersyukur karena arsitektur yang humanis dan rahmatan lil alamin itu juga diintrodusir gitu ya sehingga uh, bisa bangunan yang dirancang oleh arsitek Muslim itu bedanya seperti apa sama arsitek yang non Muslim itu pada gilirannya akan melahirkan peradaban-peradaban ya. Saya kira memang perlu untuk sampai aksi. Ini ini Mas Willy, ini Ustadz saya setuju dengan ulasannya. Ilmu tanpa agama betul ya. Saya juga pernah mendengar quote juga yang menyebut tasawwuf bil ghairi tafaqaha man. Iya betul ini ya. Ini man tafaqah walam yatasawwaf gitu ya. Orang yang berfikih tapi tidak berhukum gitu. Maka dikatakan eh, eh, apa itu tafasako dia bisa menjadi orang fasik hanya menekuni hukumnya tanpa ya itu bagus ini artinya kegelisahan-kegelisahan para ulama masa lalu di mana ilmu ter apa terlalu terkotak-kotak itu umat-umat Islam masa lalu juga sudah ada punya solusinya sebenarnya ya. Itu yang saya maksud kita menggali hasanah-hasanah lama itu ya. Jadi kalau di VAI ada kajian Turath itu saya kira lebih banyak ya. Dan syukur Turathnya itu dari berbagai bidang ilmu gitu ya. Yang mau Pak ingin bertanya untuk mencapai kriteria lama mestinya ini dari Mas Dadang ya. Nah, ini Mas Dadang setia mendengarkan dari tadi ini on kamera terus ya. Betul ini ya. Mohon penjelasan. Jadi memang harus banyak menulis. Jadi ini yang suatu hal yang berat maka Islam itu ayat yang pertama kali turun itu adalah membaca dan menulis. Jadi eh, Allama bil qalam. Allah lah yang mengajarkan menjadikan peradaban ilmu, peradaban tulis itu sebagai cara untuk membelajarkan manusia. Alladzi allama bil qalam. Artinya memang Islam itu tidak hanya baca saja karena baca saja terlalu banyak tidak ditulis itu juga tidak terabadikan. Kita menga- kita kalau kita membicarakan para ulama masa lalu itu kayaknya kan beliau belum lama hidupnya. Itu beliau bisa hidup ribuan tahun itu kan karena tulisannya gitu ya. Ah, orang Yunani kuno, jadi Plato, Socrates, Aristoteles itu kan sekitar 300-400 tahun sebelum Masehi. Tapi dalam mata kuliah masih dikutip terus. Seakan-akan Aristoteles dan Plato itu baru meninggal sebelum Indonesia merdeka. Masih dikutip itu dalam berbagai teori ekonomi pasar apa kenegaraan masih dikutip. Kenapa? Karena meninggalkan tulisan, karena menulis. Sehingga memang sudah ribuan tahun mati saja kayaknya itu belum lama. Kita tahu tetangga-tetangga kita yang mungkin matinya baru 3 bulan, tapi kayaknya lama sekali karena nggak ada tulisannya. Ya, ini maka dari itu Iqra dan Alama bil Qalam. Ya, jadi ini memang begitu ya para ulama zaman dulu sudah
menunjukkan. Jadi malah dalam salah satu studi dikatakan gini, Imam Ghazali ini karangannya berpuluh-puluh buku. Eh, dan saking banyaknya risalah yang dikarang itu ada yang sampai mengatakan itu mungkin dalam berapa hari satu buku kalau dilihat itu. Karena saking cepatnya menulis. Saking ya luar biasa menulisnya. Jadi sama juga dengan Imam Nawawi menulis Riyadhus Shalihin, menulis Al-Adhkar itu dalam usia 46 tahun itu dia itu nulisnya gimana? Jadi para orang dulu itu penulis-penulis ulung. Ya kita ini paling tidak kita gelisah karena tahu bahwa kita itu sedemikian jauh gapnya dengan para beliau. Eh, ya entah benar atau tidak sampai ya, Imam Nawawi dikatakan pernah 3 hari nggak beringsut dari tempat duduknya. Eh, karena asiknya mendalami ilmu. Sehebat-hebatnya kita kan nggak sampai begitu ya. Jadi ya itu artinya beberapa hal yang itu karakter karena ini ini ada Mas Bambang Kusniawan. Nah, ini maaf nggak sempat ya. Jadi Oke. ini banyak sekali Waktunya komen-komen. sudah Tapi habis, Pak. nggih, terima kasih karena waktunya sudah sudah habis gitu ya. Jadi terima Oke. kasih banyak atas responnya dan saya minta maaf atas banyak kekurangan. Sekali lagi ini seperti yang dibaca para khotib itu ya. Ini usikum wa ya nafsi nasihati juga diri saya sendiri. Semoga ya kita berdoa lah bahwa kita di UI ini bisa berkiprah, bisa walaupun mungkin tidak sebesar batu bata dari bangunan besar peradaban Islam ya kita mungkin menjadi butiran-butiran yang bermanfaat. Jadi demikian ada khilaf mohon maaf. Saya akhiri nastagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam saya share ke warahmatullahi ini ke Salam wabarakatuh. panitia. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk semua insight yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Trianta. Juga kami mohon maaf sebelumnya kepada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa terjawab. Semoga ada waktu eh, untuk melanjutkan diskusi terkait konsep ulul albab dalam pengembangan sains dan teknologi. Baiklah, langsung saja marilah kita akhiri sesi ketiga dari Sekolah Studi Islam pada hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu bihamdika an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik, kami reminder kepada Bapak Ibu dan juga para peserta untuk mengisi link presensi. Terima kasih. Baik, saya Jazakallah. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Oke, Agus. sama-sama Pak Ustadz Tanana.